sebagai B. Dan selanjutnya persepsinya itu Pancasila berasal dari Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, jadi Pancasila adalah 5 dasar. Nah, 2, Pancasila itu juga sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai alinea keempat. Nah, contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama, pembuatan undang-undang yang menghormati hak asasi manusia yang sesuai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada juga pemilihan umum yang jujur dan adil sesuai sila keempat. Cara pandang masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman sudah mengerti materi saya tentang Pancasila? Apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, Saya Bu. ya silakan. Apa itu sila pertama? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang makna nilai terkandungnya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama. Apakah teman sudah mengerti? Yang dari materi saya yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan nanti kita akan mengadakan pertemuan berikutnya, nanti akan ujian akhir ya. Jadi terima kasih dan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Hati-hati. Jadi mengenai pembelajaran tadi, media apa yang kita gunakan dan mengapa kita menggunakan media pembelajaran tersebut? Saya tadi menggunakan PowerPoint dari laptop, terus pakai papan tulis tadi, ada juga video edukasi tentang Pancasila itu dan maknanya, dan tentang juga tadi saya menjelaskan contoh-contoh kasus kehidupan sehari-hari juga. Jadi media itu yang tadi saya pilih karena mudah untuk dipahami warga belajar dan juga membantu mereka membayangkan penerapan nilai-nilai Pancasila serta mengaktifkan diskusi tentang situasi yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari di rumah dan di luar, di lingkungan sekolah dan segala macam. Terus dalam metode pembelajaran yang biasa kita sering gunakan itu apa? Tadi saya paling sering menggunakan metode ceramah, interaktif, dan diskusi kelompok kecil. Jadi metode ini saya pilih karena mayoritas warga belajar itu memiliki latar belakang dan usia yang beragam. Dan contohnya tadi itu mungkin sekitaran umur 11 tahun. Nah, sehingga penting memberi penjelasan langsung namun tetap juga memberi ruang untuk berbagi pengalaman pribadi terkait penerapan Pancasila dalam kehidupan mereka. Mengenai hasil penilaian hasil belajar itu untuk peserta didik, bagaimana cara melakukan penilaian hasil belajar untuk warga belajar di SKBI? Jadi penilaian saya itu lakukan dengan penilaian formatif, juga kelompok, kuis, presentasi, dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga negara. Nah, ada juga dan penilaian tematik, ujian akhir tema dan refleksi tertulis. Jadi frekuensinya itu dilakukan setiap akhir pertemuan tema dan evaluasi akhir semester. Jadi penilaian juga itu kita mempertimbangkan partisipasi aktifnya dan sikap dalam diskusi. Apa harapankah terkait dukungan dari SKB untuk pengembangan diri? Saya berharap ini sambil kegiatan belajarnya juga bisa memberikan pelatihan penggunaan media pembelajaran digital, bimbingan teknik penilaian, berbagai proyek dan fasilitasi tadi banding atau forum tutor kesetaraan, dan agar saya bisa terus
mengembangkan kompetensi dan memperkaya metode mengajar. Tantangan belajar yang ada di SKD ini mengenai tantangan belajar di paket B, apakah ada tantangan yang dialami? Terus bagaimana cara Kak mencari solusi atau menyelesaikan tantangan tersebut? Tahun-tahun yang tadi saya hadapi itu ada belajarnya kadang tidak aktif atau hadir karena mereka bekerja atau alasan ekonomi. Nah, ada juga beragam kemampuan membaca dan memahami materinya juga itu kadang sulit. Nah, sehingga perlu pendekatan individual. Terus ada juga minimnya sarana pembelajaran interaktif atau seperti proyektor atau akses internetnya. Juga membuat penyampaian materi harus lebih kreatif agar tetap menarik dan tidak membosankan. Terima kasih atas sambutan dan partisipasinya. Terima kasih kembali juga. Terima kasih juga atas Hai, saya sebagai supervisor, saya menilai kegiatan role playing yang dilakukan pada sesi ini berhasil mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengenalkan dan memperkuat pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi saya mengamati bahwa tutor telah menggunakan pendekatan yang komunikatif dan partisipatif. Jadi pembagian kelompok dan alur skenario yang cukup jelas, dan tutor berhasil menjaga keterlibatan peserta dalam proses belajar. Yang paling saya apresiasi adalah bagaimana tutor mendorong peserta untuk melakukan refleksi diri setelah bermain peran. Jadi bukan hanya memahami teori, tetapi juga dari hasil pengamatan saya masih ada peserta yang pasif dan belum berani tampil, terutama mereka yang kemampuan berbicaranya atau kepercayaan dirinya itu rendah. Namun hal ini bisa menjadi catatan untuk evaluasi metode bimbingan secara lebih personal di kemudian hari. Lalu dari sisi fasilitas, meskipun media yang digunakan cukup sederhana, namun bisa menunjang kegiatan pembelajaran pada saat itu. Saya juga menyarankan agar kedepannya tersedia alat bantu visual tambahan seperti yang digunakan tadi pada tutor. Untuk peserta didik itu menggunakan papan tulis dan media pembelajaran lainnya. Terus perlu tambahan media seperti potongan gambar Pancasila agar peserta didik mudah memahami apa yang dijelaskan pada tutor, dan untuk memperkuat pemahaman visual peserta didik. Namun secara keseluruhan kegiatan ini layak untuk dijadikan model pembelajaran nilai-nilai Pancasila di kelas paket B, karena relevan, menyenangkan, dan pendekatan peserta dan dapat mendekatkan pada peserta didik mengenai realitas kehidupan di sosial. Terima kasih.